Shalom, perkenalkan nama saya Mirna Titandiga dengan NIM 2202 1106 0367 dari kelas H Praktikum Sistem Multimedia. Di sini saya akan mendemokan tugas dari Praktikum Sistem Multimedia mengenai HTML, audio, video, YouTube, dan API. Nah, di sini ada kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, memahami definisi multimedia, bentuk-bentuk multimedia, bentuk video dan audio, menguji cobakan dan mendiskusikan program HTML yang ada dalam teori tentang HTML, audio, video, dan YouTube pada web serta API. Kemudian, mampu membuat suatu program singkat yang menggunakan audio, video, dan YouTube. Membuat dan menjelaskan tugas yang diberikan. Setelah melakukan yang pertama dan yang kedua, saya akan melanjutkan bagian ketiga dan yang keempat. Nah, di sini tugasnya yaitu buatlah web sederhana yang memuat semua materi dari modul ini. Kumpul dalam bentuk berkas HTML dan TXT. Bisa dikumpul dalam berkas kompres, yaitu RAR atau zip, atau tidak terkompres. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mengetikkan kode pada Visual Studio Code dan selanjutnya saya akan menjelaskannya. Untuk line yang pertama di sini ada doctype HTML, yaitu menentukan bahwa dokumen ini adalah HTML. Kemudian selanjutnya di sini ada HTML lang sama dengan ID, yaitu membuka elemen HTML dengan atribut lang ID yang menandakan bahwa bahasa dokumen yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada tag head yang berisi informasi meta dan judul halaman seperti yang dilihat pada line keempat. Ada meta charset yaitu UTF-8. Kemudian line kelima ada meta name, viewport, content width, device width, dan initial scale sama dengan 1.0. Yang ini mengatur tampilan agar responsif pada berbagai perangkat. Selanjutnya di sini ada titel. Saya memberikan titel tugas modul 2 praktikum multimedia. Sehingga pada browser, pada tab browser akan ditampilkan titel tugas modul 2 praktikum multimedia. Kemudian kita lanjut pada line yang ke-9. Di sini ada heading 1 dengan teks web sederhana, audio, video, YouTube, dan API. Kemudian di sini ada heading 2 atau subjudul untuk bagian audio. Di sini saya menambahkan paragraf yang mendeskripsikan singkat tentang audio yang akan ditampilkan dengan teks contoh file audio yang dapat diputar di browser. Nah, di sini ada tag control, audio control untuk menampilkan elemen pemutar audio dengan kontrol seperti play, pause, dan lain-lain. Kemudian di sini ada 2 source. Yang pertama ini adalah suara kuda dengan tipe audio OGG. Kemudian source yang kedua sama suara kuda dengan tipe audio MP yang menyediakan ini akan menyediakan file audio dalam format MP3. Kemudian jika browser tidak mendukung elemen audio yang disediakan, teks alternatif yang akan ditampilkan yaitu browser Anda tidak mendukung elemen audio. Dapat kita lihat di sini
Seperti yang saya bilang tadi, pada tab browser akan ditampilkan tugas modul 2 praktikum multimedia. Di sini heading 1, kemudian di sini heading 2, ini paragraf untuk deskripsi audio yang akan ditampilkan. Kemudian ini adalah suara kuda yang telah dimasukkan ke dalam kode. Di sini terdengar suara kuda, namun saya menggunakan AirPods, sehingga mungkin pada rekaman ini suaranya tidak akan kedengaran. Selanjutnya, kita masuk pada bagian video. Di sini ada heading 2 untuk bagian video. Selanjutnya, saya menambahkan paragraf yang menjelaskan mengenai video yang akan ditampilkan menggunakan elemen video. Dengan di sini saya menuliskan contoh video yang ditampilkan menggunakan elemen. Di sini tag video will tweet 320 height 240 controls. Ini akan menampilkan elemen video dengan ukuran 320 kali 240 pixel dan kontrol pemutaran. Selanjutnya di sini ada dua source dengan tipe video yaitu type video dengan format MP4. Selanjutnya source yang kedua, di sini tipenya video dengan format OGG. Selanjutnya jika browser tidak mendukung elemen video yang akan ditampilkan, maka teks alternatif yang akan muncul yaitu browser Anda tidak mendukung elemen video. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan hasil dari kode tersebut. Di sini ada heading 2, selanjutnya ada paragraf yang mendeskripsikan video yang akan ditampilkan. Nah, di sini videonya. Di sini. Selanjutnya untuk video YouTube, di sini ada heading 2 sebagai judul untuk bagian video YouTube. Kemudian ada paragraf untuk mendeskripsikan atau sedikit menjelaskan bahwa yang ditampilkan adalah contoh penyematan video dari YouTube dengan tab iframe dengan width 420 dan height 315. Ini akan menyematkan video dari YouTube dengan ukuran 420 dikali 315 pixel. Kemudian di sini ada source, yaitu link YouTube yang akan disematkan pada browser. Di sini dapat kita lihat video YouTube yang disematkan. Baik, selanjutnya untuk bagian geolocation API, di sini saya menambahkan paragraf, yaitu dengan teks tekan tombol di bawah untuk mendapatkan posisi geografis Anda jika diizinkan oleh browser. Kemudian untuk button on click get location, coba sekarang akan menampilkan tombol yang ketika diklik akan memanggil fungsi JavaScript.
Dan di sini saya menambahkan kode JavaScript, di mana variabel X ini mendefinisikan elemen B atau paragraf di atas dengan ID dem. Kemudian eh, di sini akan menampilkan eh, tempat hasil lokasi geografis yang eh, dicari. Kemudian di sini ada fungsi get location, di mana akan memeriksa apakah browser mendukung get location API. Jika ya, ia akan memanggil navigator geolocation get current position. Kemudian itu akan digunakan untuk mendapatkan posisi pengguna. Jika tidak, pesan error akan ditampilkan. Kemudian fungsi show position ini akan menampilkan koordinat latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur pengguna di elemen P dengan ID dem. Nah, di sini saya akan menampilkan hasilnya. Di sini ada yang kita klik coba sekarang, maka setelah di sini ada latitude-nya dengan nilai sekian dan longitude-nya dengan nilai sekian. Baik, saya akan mencoba melepas iPhone. Nah, saya akan mulai dari awal untuk menampilkan hasil dari kode yang sudah saya buat. Yang pertama audio, ini adalah suara kuda, kemudian video, selanjutnya di sini ada video YouTube yang disampaikan pada broadcast. This is just fantasy. No escape from media. Dan di sini ada geolocation API yang telah saya coba tadi. Baik, demikian demo saya mengenai tugas modul 2. Sekian dan terima kasih.